3 atau 4? Nomor 2. Baik, untuk nomor 2 mewakili Dewan Juri kita Bapak Sarman, silakan. Selamat sore Fernando. Selamat sore Pak Sarman. Baik, pertanyaan yang akan saya berikan adalah bagaimana Anda menghadapi tekanan dan tetap tampil maksimal di situasi penting seperti hari ini? Baik, terima kasih atas Pak Sarman atas pertanyaannya ya. Terima kasih semuanya. Menurut saya, bagaimana seorang putra Sakya menghadapi tekanan di saat tampil pada acara hari ini adalah dengan memperbaiki bagaimana cara pikirnya. Dikarenakan di dalam sebuah penampilan kita ditunjuk untuk tampil sepenuhnya, tampil dengan apa yang kita miliki, bukan datang dengan berpikiran dengan tidak. Menurut saya, bagaimana seorang putra Sakya itu harus tampil adalah sesuai dengan apa yang ia miliki dan prinsip apa yang ia pegang. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Fernando Chandra telah menjawab dengan mantap. Mari kita menuju ke Valesco John Lucky Eng. Silakan memilih antara angka 1, 3 atau 4. Saya akan memilih nomor 1. Baik, nomor 1 mewakili Dewan Juri Bapak Eddie Johnson, silakan. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak. Pertanyaan saya, bagaimana Anda akan membuktikan bahwa gelar Putra Sakya bukan hanya simbol, tetapi tanggung jawab nyata? Cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Edi. Saya Valesco akan menjawab pertanyaan tersebut. Memanglah gelar Putra Sakya bukan hanya sebuah simbol, melainkan adalah tanggung jawab. Mengapa? Karena seseorang yang akan menyandang gelar Putra Sakya tersebut akan memiliki tanggung jawab yang penuh untuk 1 tahun ke depan menyebarkan Buddha dan Dharma ke seluruh khalayak masyarakat, baik anak-anak, remaja. Melalui media sosial, seni, ataupun acara-acara yang diselenggarakan oleh Bintang Duta Buddhis. Sekian jawaban saya, terima kasih, Namo Buddhaya. Demikian jawaban dari Valesco John Lucky Eng. Kita menuju ke Jane Priscilia Tio. Tersisa angka 3 atau 4, silakan. Saya memilih angka 3. Baik, angka 3 adalah Miss Selvia, silakan. Halo Jen, Halo Miss. pertanyaannya adalah mengapa Anda percaya bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk memenangkan gelar ini? Terima kasih Miss atas pertanyaannya. Izinkan saya Jin untuk menjawab. Saya percaya bahwa 12 grand finalis Putra Putri Sakya 2026 mempunyai skill kelebihan masing-masing. Namun bagi saya adalah saya memiliki pengalaman bertahun-tahun di dunia modeling, di public speaking, dan aktif di wihara. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Jane Priscilia Tio. Dan terakhir, silakan maju ke depan, Miss Stephanie Lee. Ya, pertanyaan akan disampaikan oleh Bapak Joni, silakan. Nggak boleh pilih. Baik. Apa hal paling berharga yang Anda pelajari dari perjalanan mengikuti kompetisi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Saya Stephanie Lee akan menjawab pertanyaannya. Bagi saya, hal yang paling berharga yang bisa saya dapatkan melalui perjalanan saya untuk berdiri di atas panggung hari ini adalah delegasi dan juga konsistensi. Saya belajar banyak mengenai kedisiplinan dalam mengikuti kompetisi Bintang Duta Buddhis ini. Saya sadar bahwa tekad dan juga niat yang diliputi dengan kedisiplinan dan juga konsistensi merupakan kunci utama untuk menuju kesuksesan. Sang Buddha pernah mengajarkan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Dalam artian banyak sekali hal-hal berharga yang telah saya dapatkan melalui kompetisi ini. Salah satunya yaitu ajaran Dharma.
yaitu adalah untuk selalu disiplin, konsisten, menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Thank you, Stefanelli. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke final question kedua. Kembali lagi, top 2 akan mendapatkan pertanyaan yang sama yang akan saya bacakan. Pertanyaan untuk final question kedua, silakan didengarkan. Pertanyaannya adalah, seandainya Anda terpilih menjadi putra atau putri Sakya 2026, apa warisan atau legacy yang ingin Anda tinggalkan setelah masa jabatan Anda berakhir? Silakan maju ke depan untuk memberikan jawaban Mr. Fernando Chandra. Baik, terima kasih MC atas pertanyaannya. Menurut saya ingin meninggalkan berbagai hal setelah saya menjabat selama 1 tahun. Yang ingin saya tinggalkan itu adalah prinsip-prinsip, pelajaran-pelajaran, dan nilai-nilai yang telah saya berikan selama menjabat selama 1 tahun. Dan definisi cukup bagi saya adalah ketika saya sudah memenuhi visi dan misi yang telah saya lakukan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih Fernando Chandra. Selanjutnya silakan Mr. Velasco John Lucky Eng. Terima kasih MC atas pertanyaannya. Saya Velasco akan menjawab pertanyaan tersebut. Warisan yang akan saya tinggalkan salah satunya adalah ajaran Buddha Dharma melalui Buddhist Fun Day. Mengapa dikatakan Buddhist Fun Day? Karena di hari tersebut yang dilakukan oleh putra-putri Sakya tidak hanya membabarkan Buddha Dharma, tidak hanya menyebarkan Buddha Dharma secara monoton, melainkan secara kegiatan yang menyenangkan, yang mudah dipahami oleh anak-anak maupun remaja. Sekian dari saya, terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, thank you Velasco John Lucky Eng. Kita menuju ke Miss Jane Priscilia Theo, silakan. Terima kasih Pak MC atas pertanyaannya. Bagi saya ingin membuat sebuah Buddhist camp di mana para generasi muda Buddhis tidak hanya mempelajari Dhamma, tidak hanya mempelajari tentang ajaran Buddha, tapi juga kita sebagai putra-putri Sakya dapat menginspirasi dan memberikan pelatihan seperti modeling, public speaking, manners, dan lainnya. Dan saya percaya dengan sesi-sesi seperti itu dapat memberuntungkan mereka di masa depan. Terima kasih. Thank you, Jane Priscilia Theo. Dan terakhir kita menuju ke Miss Stephanie Lee. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Yang ingin saya tinggalkan sebagai warisan adalah generasi pemuda-pemudi Buddhis yang tidak hanya belajar teori tetapi mampu dan juga berani untuk berkarya serta melangkah maju. Karena di era digital saat ini kita bisa mengetahui bahwa banyak pemuda-pemudi generasi Buddhis yang menganggap bahwa ajaran Buddhis sangatlah membosankan. Padahal sebenarnya yang membosankan adalah cara penyampaiannya. Oleh karena itu, saya Stephanie Lee, jika hadir sebagai Putri Sakya 2026, saya akan meninggalkan pemuda-pemudi Buddhis yang melek digital, berani berkarya, serta mengedepankan Dhamma. Dan yang paling penting adalah selalu mengedepankan semua ajaran-ajaran Buddha. Sekian dari saya, terima kasih.